Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zemi Unanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak Kurtubi dengan mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja kita bahas satu persatu pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe, like, and share video ini agar bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Di sini ada nggak teman-teman yang tahu apa itu manajemen proyek? Mari kita bahas sama-sama agar kita paham apa itu yang manajemen proyek. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengelola atau mengurus, mengendalikan dan juga memimpin. Dapat diartikan bahwa manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian atas sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan manajemen proyek? Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan proses manajemen proyek. Umumnya, ada beberapa jenis proses manajemen yang biasa diimplementasikan seperti pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi upaya yang dilakukan dan menentukan strategi yang tepat untuk merealisasikan tujuan dan target suatu organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi atau pembagian kerja mengenai taktik atau strategi yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan merupakan suatu fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan sebuah mekanisme untuk memantau kemajuan dari suatu organisasi atau unit kerja terhadap tujuan atau target yang kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan siapa saja stakeholder proyek. Contoh beberapa stakeholder proyek. Yang pertama yaitu sponsor. Merupakan pihak yang memiliki proyek yang umumnya diwakili oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, tim proyek. Merupakan pihak yang melaksanakan proyek baik dari sisi pemberi kerja maupun penerima kerja, termasuk konsultan dari segala tingkat jabatan dan keahlian. Yang ketiga, pengguna. Merupakan pihak yang membeli, menggunakan atau memanfaatkan hasil dari suatu proyek. Yang keempat, pemasok dan subkontraktor. Merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis untuk memasok barang dan jasa selama pelaksanaan proyek. Yang kelima adalah rekan bisnis. Rekan bisnis merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis apabila proyek tersebut telah selesai. Yang keenam, institusi keuangan. Merupakan pihak yang mendanai atau memberikan fasilitas keuangan lainnya untuk kelangsungan suatu proyek. Yang ketujuh, pemerintah baik pusat maupun daerah yang dengan kewenangannya dapat membuat regulasi atau perizinan yang berkaitan dengan suatu proyek. Yang kedelapan, masyarakat sekitar lokasi proyek, baik individu, kelompok maupun organisasi yang mungkin terkena dampak langsung atau tidak langsung, baik positif atau negatif dengan adanya proyek tersebut. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk? Pengertian industri manufaktur adalah suatu proses yang merupakan bagian dari cabang industri yang menggunakan sejumlah peralatan modern seperti mesin industri,
Program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan transformasi barang mentah menjadi barang jadi dan layak jual. Sedangkan pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham yang dimaksud dengan proyek industri manufaktur dengan proyek pengembangan produk baru? Pertanyaan yang kelima adalah sebutkan 3 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi. Tugasnya adalah merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Membawahi dan mengarahkan kegiatan manajemen lainnya dan kadang langsung pada karyawan operasional. Sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah, tugasnya adalah menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen tingkat paling rendah, bertanggung jawab melaksanakan keputusan dan rencana yang ditetapkan manajemen tingkat menengah yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian di bidang khusus. Tugasnya yaitu memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan 5 aspek-aspek manajemen proyek. Yang pertama adalah aspek manajemen proyek terhadap keuangan. Aspek keuangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan proyek dan pembelanjaan. Keuangan ini biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman dari bank yang dilunasi dengan jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua adalah aspek manajemen proyek terhadap anggaran biaya. Aspek anggaran biaya merupakan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek direalisasikan. Yang ketiga adalah aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia merupakan masalah yang mempertimbangkan sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola proyek yang diselenggarakan. Yang keempat adalah aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi merupakan masalah yang berkaitan dengan hasil akhir proyek. Apabila hasil proyek negatif, bisa saja proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Yang terakhir adalah aspek manajemen proyek terhadap harga. Aspek harga merupakan masalah yang timbul berdasarkan kondisi eksternal dalam hal persaingan harga. Biasanya produksi yang membutuhkan biaya yang tinggi akan merugikan perusahaan jika tidak direncanakan pengendalian risikonya, terlebih lagi jika produksi yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk lainnya. Bagaimana teman-teman? Apakah paham dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan tadi? Kalau sudah paham, saya ucapkan alhamdulillah. Di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih telah menonton dan minta maaf kalau ada yang salah dalam membuat video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.